Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di pagi ini. Terima kasih sekali. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, membahas tentang banyak hal setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Eh, Judul-judulnya juga berbeda. Kadang tidak sesuai dengan judul karena apa? Karena banyaknya masalah di luar sana. Jadi banyaknya masalah di luar sana yang di luar kendali kita. Jadi banyak sekali masalah itu di luar kendali saya tanpa kontrolan. Pokok bahasa Jawanya nggak iso ngontrol keadaan di luar sana. Jadi yang hati-hati aja apes, apalagi yang tidak berhati-hati. Karena itu saya meminta buat kalian semua yang saat ini baik yang ada di rumah majikan ataupun yang ada di luar majikan, kalian berhati-hati di dalam setiap tindakan, berhati-hati di setiap apa ya, tingkah laku kita. Jangan sampai kita jadi kaburan, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Bagaimanapun juga kita merantau di negeri orang. Ini yang pertama. Dan yang kedua, bagi kalian yang saat ini berada di luar, dan kalian merasa sudah tidak aman lagi, sebaiknya kalian pulang ke Indonesia. Khususnya yang ada di Hong Kong, kaburan yang ada di Hong Kong, sebaiknya pulang saja daripada terjadi sesuatu pada kalian. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah bagi kalian yang tidak kabur, ada di rumah majikan, jangan punya rencana ya. Terus buat kalian yang kabur dan sukses, tolong jangan pengaruhi orang lain untuk kabur. Dan kamu bilang komen di konten saya, enggak juga sih, saya nyatanya kaburan bertahun-tahun sukses tuh. Dia bilang sukses kaburan di Hong Kong bertahun-tahun. Ini saya merasa aneh. Ini orang ada lagi curhat, dia kaburan jadi orang gagal, terus tiba-tiba ada yang komen, nyatanya aku kaburan sukses kok. Mbak, nuranimu di mana sih? Maaf ya, saya ngomong kayak gini ya. Nuranimu di mana sih? Ini orang lagi kaburan. Terus kamu bilang aja dia aja nggak usaha atau apa. Yang hati-hati yang di rumah majikan apa saja nggak ada dalam kalender. Sampean dengan sombongnya mengatakan bahwa sampean kaburan 10 tahun di Hong Kong. Sampean kaburan di Hong Kong 5 tahun dan sampean baik-baik aja. Wah, sadis sampean, Mbak. Sadis banget. Berapa persentase orang yang kaburan sukses? Dan berapa yang gagal? Berapa yang pulang tinggal nama? Yang di dalam pulang tinggal nama nggak apa-apa, Mbak. Masih ada asuransi. Masih ada santunan. Jangan-jangan kamu orang yang merekrut. Orang-orang yang merekrut untuk jadi kaburan. Jadi semalam itu saat saya bercerita tentang kaburan, itu bahaya kaburan tentang ini. Ternyata ada yang komen, Mbak. Nyatanya dia kaburan itu sukses katanya. Dia bisa beli rumah, beli apa. Dan gajinya 30.000. Gajinya 30.000. Dia cerita bahwa gajinya 30.000. Ada di komen situ. Cariin kalian. Jadi sangat aneh sekali saat saya antisipasi untuk melarang kalian kaburan. Ada pihak-pihak yang mengatakan jadi kaburan enak. Benar nggak? Ini gimana sih konsepnya? Orang Indonesia lagi. Jadi dia bilang bahwa kaburan dia sukses kok. Dia kaburan nggak ada masalah kok. Jadi saya kaget saat dia bilang kaburan dan tidak ada masalah. Bahkan 2 tahun kaburan, 5 tahun kaburan dia sukses. Sampai sukses sayang, udah diem mau. Karena kesuksesanmu tetap melanggar peraturan. Dan saya nggak tahu apa yang kamu kerjakan. Kamu cerita rumahmu magrong-magrong. Kaburan 5 tahun di Hong Kong, gaji 30.000. Kerja apa kamu? Saya yang punya KTP Hong Kong, saya yang pernah jadi manajer di salah satu restoran. Gaji saya nggak sampai 30.000 Hong Kong dolar. Nggak sampai. TKL resmi, nggak resmi banyak, Mbak. Jadi jangan pernah tergiur dengan pekerja migran yang ada di Hong Kong yang mengatakan bahwa resmi. Jadi buat Mbaknya yang sukses jadi kaburan di Hong Kong, saya nggak tahu kerjaan kamu apa, tapi jangan membuat orang berpikir untuk kabur saja dengan gaji kamu yang 30.000, Mbak. Ya, tolong ya. Jadi
Saya nggak tahu nih, kamu itu siapa? Apakah kamu dadai? Atau kamu, maaf saya suudon ya, boleh ya saya suudon ya? Atau kamu simpanannya orang dengan bangganya mengatakan kaburan. Seharusnya kamu jadi kaburan itu meredam. Oh iya, jangan sampai ada orang-orang kaburan lagi. Jangan sampai ada orang kaburan lagi. Lah kok malah komen, cariin deh di komentar. Ada kok. Jadi saya membahas tentang kengkenesan kaburan agar teman-teman yang berpikir ingin kabur itu berpikir 2-3 kali. Yang sudah terjadi saya tidak bisa memperbaiki. Tapi yang belum terjadi, saya harap jangan berpikir untuk kabur ke luar negeri. Tujuan awalmu ke luar negeri itu cari uang. Tiba-tiba nyelonong itu nyonya. Katanya kaburan 5 tahun. Aku kaburan 10 tahun sukses. Rumahku lo gede, aku punya mobil. Anakku kuliah semua. Saya acungkan jempol dengan melanggar peraturan Anda bangga. Dan mengatakan gaji yang besar. Hati-hati Mbak, apes nggak ada dalam kalender. Jadi jangan mengatakan apa-apa ya. Jangan-jangan kamu yang merekrut orang-orang untuk kabur. Kaburan selain menyusahkan diri sendiri, menyusahkan orang lain, Mbak. Ya. Jadi sekali lagi nih buat teman-teman, jangan sampai terperdaya dengan omongan manis orang lain. Disinilah memang saya orang yang mengungkap sisi gelap pertikaian. Karena semua orang menganggap tabu. Ya karena waktu ada orang susah kalian nggak membantu. Karena kalian sudah bilang, kamu sih dulu kabur. Ya kamu sih nggak benar. Tapi nggak ditolong. Cuman ngomong aja. Kamu sih dosa. Saya nggak mau nolong karena kamu dosa. Karena dia pendosa itu lo tolonglah dia agar dia punya jalan. Ya kalau orang baik diceramai. Sekarang gini loh Mbak. Orang sudah di tempat yang terang. Kamu ceramah. Dia sudah terang. Kamu bantu. Dia sudah punya. Tapi orang-orang yang seperti inilah. Orang-orang yang seperti inilah. Kita bantu sekali 2 kali. Untuk membuat dia hidup aja. Untuk menyambung hidup. Setelah itu terserah dia. Kalau dia tidak ingin mandiri, dia tidak ingin bekerja, dia tidak ingin dengan sadar pulang. Ya udah biarkan aja. Berarti memang dia menantang nasib uji nyali. Jadi sebaiknya jangan menghakimi ya Mbak ya. Dan buat mbak-mbaknya yang overstay di Hong Kong dan sukses, kaya raya, uang banyak, saya hanya bisa bantu doa, uang itu berkah buat kamu selamanya. Jangan sampai cerita-cerita tentang azab itu terjadi pada kita. Kita menghindari itu ya. Jadi silakan berbicara tentang apapun, tapi saya ingin bilang bahwa pekerjaan apapun kalau sudah menyalahi aturan itu sudah tidak benar. Jadi itu mungkin dari saya hari ini dan